gambar, ambil gambar. Ambil gambar ikut. Ikut. Ini dari opindia.com 6 Januari 2025. Warga Palestina merusak pusat transit dan membakarnya setelah Malaysia menerima 127 warga Palestina dengan alasan kemanusiaan untuk perawatan medis. Warga Palestina dikabarkan telah frustrasi sejak Oktober 2024 setelah otoritas Malaysia menempatkan mereka di pusat transit dan membatasi pergerakan mereka. Sekelompok warga Palestina yang menginap di Wisma Transit di Kuala Lumpur melakukan vandalisme di fasilitas tersebut pada Sabtu, 4 Januari malam. Sekitar 127 warga Palestina, termasuk 41 orang yang terluka, telah tiba di Malaysia untuk menjalani perawatan medis pada bulan Agustus tahun lalu. Pihak berwenang Malaysia menyambut mereka dengan tangan terbuka atas dasar kemanusiaan. Pada hari Sabtu, sekelompok warga Palestina merusak properti fasilitas tersebut dan membakar spray. Mereka dilaporkan ingin agar proses visa mereka dipercepat untuk kembali ke Gaza. Warga Palestina kabarnya sudah frustrasi sejak Oktober 2024 setelah otoritas Malaysia menempatkan mereka di pusat transit dan membatasi pergerakan mereka. Pada hari Minggu, 5 Januari, Angkatan Bersenjata Malaysia, MAF, mengatakan dalam sebuah pernyataan, perwira dan personel Angkatan Bersenjata yang bertugas di sana mengadakan diskusi dengan warga Palestina yang terlibat. Masalah tersebut kemudian diselesaikan tanpa ada perdebatan dan cedera. Dalam gambar yang muncul di media sosial, vas besar yang pecah terlihat di luar gedung Wisma Transit. Warga Palestina juga membakar spray. Menyusul insiden tersebut, Duta Besar Palestina untuk Malaysia Walid Abu Ali meminta maaf kepada pihak berwenang Malaysia. 41 warga Palestina dirawat di Rumah Sakit Angkatan Bersenjata Tuanku Mizan, sementara 86 lainnya ditampung di Wisma Transit. Ini dari channel newsasia.com 5 Januari 2025. Militer Malaysia membenarkan insiden yang melibatkan warga Palestina di fasilitas KL, mengatakan tidak ada perkelahian atau cedera. Video insiden pada hari Sabtu, 4 Januari, di Wisma Transit Kuala Lumpur, sebuah fasilitas yang dioperasikan Angkatan Bersenjata, menunjukkan sekelompok warga Palestina menyebabkan kerusakan pada properti. Angkatan Bersenjata Malaysia pada hari Minggu, 5 Januari, mengonfirmasi sebuah insiden di fasilitas Wisma Transit Kuala Lumpur yang melibatkan warga Palestina yang menyerukan agar segera pulang. Video insiden tersebut yang terjadi sekitar pukul 5 sore pada hari Sabtu telah dibagikan di media sosial. Video tersebut memperlihatkan sekelompok warga Palestina yang merusak properti sebagai bentuk protes. Militer mengatakan insiden itu ditangani tanpa perkelahian atau cedera yang dilaporkan, tetapi ada kerusakan kecil pada perabotan di fasilitas itu, kantor berita bernama melaporkan. Setelah menerima laporan mengenai insiden tersebut, para perwira dan personel Angkatan Bersenjata Malaysia yang bertugas memulai diskusi dengan warga Palestina yang terlibat dan situasi pun terkendali. Katanya, seraya menambahkan bahwa orang-orang tersebut bubar sekitar pukul 19.30. Ia menghimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi mengenai insiden tersebut.
Duta Besar Palestina untuk Malaysia, Walid Abu Ali, mengatakan ia sedih dengan insiden hari Sabtu itu. Ini bukan etika kami dan bertentangan dengan budaya kami. Pemerintah Malaysia dan Kedutaan Besar Palestina berupaya sebaik mungkin untuk membantu, katanya kepada Bernama pada hari Minggu. Agustus lalu, Malaysia membawa lebih dari 127 warga Palestina, termasuk 41 orang yang terluka, yang terkena dampak operasi militer Israel di Gaza. Menurut Bernama, mereka yang terluka dirawat di Rumah Sakit Angkatan Bersenjata Tuanku Mizan dan keluarga mereka ditempatkan di Wisma Transit, sebuah fasilitas yang dioperasikan oleh militer. Oktober lalu, terjadi pertengkaran antara warga Palestina di Wisma Transit dan petugas keamanan, yang kabarnya terjadi karena warga Palestina tidak diizinkan keluar dari fasilitas tersebut. Seorang wanita yang terlibat dalam pertengkaran tersebut kemudian meminta maaf dan mengatakan bahwa dia sedih karena tidak dapat menghubungi anak-anaknya di Gaza. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mengatakan pada 4 Oktober tahun lalu bahwa bentrokan tersebut tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mengirim warga Palestina kembali ke tanah air mereka yang dilanda perang, outlet berita The Star melaporkan. Ini dari malaymail.com, mohon bersabar. Fahmi mengatakan Mindef akan memberi pengarahan kepada Kabinet tentang apa yang akan dilakukan setelah pengungsi Palestina di Wisma Transit mendesak untuk kembali ke Gaza yang dilanda perang. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengatakan, Kementerian Pertahanan akan mengomunikasikan rencana selanjutnya selama rapat Kabinet mingguan pada hari Rabu, menyusul keributan pada tanggal 4 Januari 2025 yang disebabkan oleh beberapa pengungsi Palestina di Wisma Transit di Kuala Lumpur. Kabinet diperkirakan akan menerima pembaruan dari Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohammed Khalid Nordin mengenai keributan terbaru yang melibatkan pengungsi Palestina yang ditampung di Wisma Transit di Kuala Lumpur selama akhir pekan, kata Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil hari ini. Dalam insiden hari Sabtu, beberapa warga Palestina menimbulkan kerusuhan saat mendesak pihak berwenang untuk mempercepat kepulangan mereka ke Palestina. Sidang Kabinet minggu ini akan menerima informasi terkini dari Kementerian Pertahanan. Beberapa pertemuan lalu sudah dibahas soal relokasi ke tempat lain. Saya yakin akan ada informasi terbaru setelah pertemuan hari Rabu, kata Fahmi kepada wartawan di sini. Beberapa video keributan di Wisma Transit pada 4 Januari telah menjadi viral di media sosial. Angkatan Bersenjata Malaysia yang bertanggung jawab atas Wisma Transit mengonfirmasi bahwa insiden tersebut ditangani secara efektif, tidak ada perkelahian atau cedera yang dilaporkan, meskipun ada kerusakan kecil pada perabotan di fasilitas tersebut. Insiden serupa terjadi di Wisma Transit pada Oktober tahun lalu ketika beberapa warga Palestina menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap penempatan di fasilitas tersebut dan pembatasan yang diberlakukan terhadap pergerakan mereka. Duta Besar Palestina untuk Malaysia, Walid Abu Ali, telah meminta maaf kepada Malaysia atas nama rakyat senegaranya. Pada 16 Agustus tahun lalu, Malaysia menerbangkan 127 warga Palestina, termasuk 41 orang yang terluka dalam serangan Israel di jalur Gaza, ke sini untuk perawatan medis. Korban luka dirawat di Rumah Sakit Angkatan Bersenjata Tuanku Mizan, sementara keluarga ditampung di Wisma Transit. Nah, itulah berita tentang pengungsi Palestina dari Gaza yang telah diterima dan dilayani dengan baik oleh Malaysia, tetapi mereka tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Bahkan lebih dari itu, mereka malah menginjak-injak kebaikan Malaysia dengan membuat kerusuhan di dalam Wisma Transit yang telah menampung mereka. Apakah Malaysia sedang tidak beruntung menerima orang-orang Palestina yang salah, atau tabiat orang-orang Palestina memang seperti itu? Kalau kita lihat mereka di negara asalnya dan para pendukung mereka yang ada di seluruh dunia, tabiat mereka memang begitu. Mereka adalah teroris Islam yang penuh kebencian terhadap siapapun. Seperti yang kita lihat sekarang, mereka bahkan membenci Malaysia, sesama Muslim yang telah menolong mereka. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang.
sama, beda. Ini yang baru tuh. Hmm. Ayo.